Bayangkan Anda lagi nyeduh secangkir kopi specialty gitu. Biji kopinya super mahal terus digiling dengan tingkat kekasaran yang ya benar-benar sempurna lah. Mhm. Dan airnya juga pasti presisi dong suhunya. Nah ya, diseduh dengan suhu yang sangat presisi. Lalu Anda tuang nih kopinya ke dalam cangkir yang ternyata dasarnya retak Wah, sayang banget itu. banget. Kopi itu luar biasa wangi, nikmat, tapi pada akhirnya ya mengalir keluar, netes ke meja, dan terbuang sia-sia gitu aja. Selamat datang di The Debate, tempat kita membedah gagasan-gagasan fundamental di balik wacana digital yang ada saat ini. Dan kopi mahal tadi itu adalah metafora dari konten Anda. Konten yang dibuat dengan susah payah. Betul sekali. Dan cangkir retaknya, itu adalah strategi kampanye yang berjalan tanpa adanya user persona. Sebagai seorang mahasiswa yang ya kebetulan juga merangkap sebagai praktisi yang setiap hari bergelut sama matriks kampanye digital, saya tuh sering banget ngelihat fenomena cangkir retak ini di lapangan. Dan dari kacamata saya sebagai pengajar yang sering merhatiin gimana mahasiswa atau bahkan brand-brand besar terjebak, ini isu yang sangat krusial sih. Makanya fokus diskursus kita kali ini adalah soal fondasi praproduksi dalam strategi konten digital. Pertanyaan sentralnya sederhana tapi cukup menjebak ya. Iya, silakan. Gimana pertanyaannya? Dalam menyusun sebuah strategi, apakah nilai utama dari user persona itu murni sebagai alat penyaring ya, semacam filter efisiensi untuk menyelamatkan sumber daya kita, atau Atau, apakah dia pada dasarnya adalah instrumen empati psikografis yang dirancang buat nyiptain resonansi dan ya advokasi organik? nah, itu dia. Kalau dari saya pribadi, perspektif saya sangat jelas ya. User persona adalah filter efisiensi yang mutlak. Dia itu alat mekanis buat mencegah pemborosan uang dan tenaga di tengah kasarnya lautan data pelanggan kita. Oke, saya paham arahnya, tapi saya datang dari arah yang sedikit berbeda nih. Mendefinisikan persona semata-mata cuma sebagai alat penyaring efisiensi, itu menurut saya cara pandang yang terlalu reduktif. Saya justru mewakili perspektif bahwa user persona pada hakikatnya adalah mesin resonansi. Mesin resonansi, oke? Ya, semacam peta empati yang bisa ngubah konten Anda dari yang awalnya cuma jualan kaku jadi medium edukasi yang sangat layak dibagikan. Efisiensi itu penting, ya, tapi resonansilah yang bikin sebuah brand itu bisa bertahan hidup. Tapi mari kita mulai dari realitas matematis yang keras dulu deh di lapangan. Bagi Anda para pendengar yang mungkin sering merasa, aduh udah bikin konten mati-matian nih, ngedit berjam-jam Tapi tapi... viewsnya nyangkut di puluhan doang ya. Nah bener, mentok di puluhan. Ini tuh alasan utamanya. Sebagai praktisi, ada satu persamaan dasar di industri ini yang nggak bisa diganggu-gugat. Apa itu? Video yang diproduksi dengan sangat bagus, ditambah dengan audiens yang tidak relevan, hasilnya sama dengan nol ditonton. Kosong. Nol besar ya. Ya, kenapa bisa gitu? Karena kita hidup di era di mana media sosial itu ngasih kita lautan data tanpa filter sama sekali. Bikin konten tanpa menargetkan siapa yang bakal nonton itu ya bentuk pembuangan sumber daya yang paling fatal sih menurut saya. Pembuangan waktu dan biaya pastinya. Tepat. Kita kehilangan efisiensi waktu, uang, dan pastinya tenaga tim yang udah capek-capek mikir. Kalau sebuah brand nyoba ngomong ke semua orang di internet, itu sama aja artinya mereka nggak ngomong ke siapa-siapa. Iya, suaranya larut gitu aja. Betul. Jadi argumen saya tuh sesederhana ini. User persona hadir buat membidik sasaran dengan presisi. Ibarat seorang pemanah, ya kita harus membatasi pandangan kita cuma pada target di depan mata. Setiap langkah praproduksi itu harus digerakin sama satu pertanyaan kritis. Gimana cara kita memfilter audiens yang kemungkinan besar nggak akan pernah beli produk kita? Dengan ngebuang audiens yang salah ini, setiap rupiah yang kita keluarin buat produksi dan distribusi bakal ngasilin dampak yang jauh lebih besar. Oke, realitas matematis yang Anda sebutin tadi emang nggak bisa dibantah sih. Dan saya setuju banget lihat angka tayangan berhenti di angka 10 itu, wah, sakit banget rasanya. Banget. Bikin frustrasi kan? Pasti. Dan saya sepakat kalau efisiensi itu adalah produk sampingan yang luar biasa dari sebuah persona. Tapi saya nggak sependapat kalau filter demografis itu malah dijadiin nilai utamanya. Oh, kenapa itu? Coba kita perhatiin lebih dalam ya. Anatomi sebenarnya dari sebuah persona sosial itu jauh lebih kompleks dari sekedar nentuin sasaran panah demografis. Demografi itu ibarat kulit luar doang. Kulit luar gimana maksudnya? Kayak gini, katakanlah
filter kita adalah seorang pria usia 25 tahun, pekerjaannya manajer pemasaran di Texas. Oke, itu sasarannya, itu filternya. Ya, sangat spesifik kan? Sangat. Tapi, kekuatan sejati yang benar-benar menggerakkan metrik itu justru ada di lapisan bawahnya, yaitu aspek psikografinya. Oke, masuk ke psikologi audiens ya. Betul. Demografi itu cuma ngasih tahu kita siapa dia. Tapi psikografi, nah ini yang ngasih tahu kita kenapa manajer umur 25 tahun ini nggak bisa tidur jam 2 pagi. Apa sih tujuan utamanya? Mungkin dia pengen mulai usaha sampingan. Terus apa ketakutan terbesarnya? Mungkin dia punya ketakutan finansial yang luar biasa. Takut gak punya kebebasan finansial pas tua nanti. Jadi persona itu bukan sekedar tembok pembatas buat nolak audiens tertentu biar anggaran kita aman. Terus fungsinya apa kalau bukan buat membatasi? Ya, adalah instrumen buat mengidentifikasi dan mengatasi masalah nyata dari audiens tersebut. Pas kita paham ketakutan finansial si manajer tadi, keseluruhan strategi konten kita bakal bergeser secara fundamental. Kita bakal mematikan tombol hard sell dan menyalakan tombol edukasi. Dari jualan jadi ngajarin ya? Betul, kita berhenti maksa mereka beli produk kita secara frontal dan mulai nawarin solusi nyata atas kecemasan mereka tadi. Koneksi emosional kayak gini loh yang sebenarnya mendatangkan keuntungan organik, bukan sekedar urusan potong-memotong anggaran. Oke, saya paham sih. Empati itu kalau diomongin kedengerannya sangat indah ya, di atas kertas. Tapi mari kita bawa gagasan itu ke lanskap tempat kita benar-benar beroperasi tiap hari. Media sosial saat ini kan sering banget dideskripsikan sebagai lautan data besar. Iya, samudra data yang nggak ada ujungnya. Dan coba bayangin, ini tuh bukan kolam renang buatan yang airnya tenang gitu loh. Ini tuh ekosistem epik yang jujur aja brutal banget. Ada jutaan titik data yang saling tumpang tindih, terus persaingan kontennya sangat campur aduk. Memang sangat kompetitif. Sangat. Dan praktek di lapangan ngebuktihin kalau tanpa persona yang sangat ketat, identitas sebuah brand itu bakal jadi blur, pesannya goyah, dan akhirnya mereka bingung lalu tenggelam aja gitu di telan algoritma. Izinkan saya pakai analogi yang lumayan sering kita temuin ya. Kalau kita nggak gunain filter persona sebagai tembok pelindung yang kaku, maksudnya pakai demografi buat jaga batasan, bukankah pesan edukasi penuh empati yang Anda banggakan tadi itu ibarat setetes tinta yang dijatuhin ke tengah Samudra Pasifik? Setetes tinta di Samudra Pasifik. Wow. Iya kan, tinta itu emang punya warna yang indah, penuh empati. Tapi ya dalam hitungan detik, dia bakal terurai oleh ombak, larut, dan hilang tanpa jejak. Kita tuh butuh tembok beton pelindung di laut lepas ini loh, bukan cuma sekedar niat baik buat berempati. Analogi tinta di samudra itu visualisasi yang sangat tajam ya. Dan jujur aja, kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi, itu terdengar menakutkan banget. Karena emang realitanya menakutkan kalau konten kita bonjos. Iya, tinta emang bakal larut kalau Anda melemparnya sembarangan ke laut. Tapi premis Anda ini mengasumsikan kalau audiens di media sosial itu adalah air laut yang pasif. Dan tugas kita tuh ngebangun tembok buat ngelawannya. Bukannya emang gitu kerjanya targeting. Kita membatasi jangkauan. Coba, saya putar analoginya sedikit ya. Daripada ngelihat persona sebagai tembok beton yang menahan ombak, kenapa kita nggak ngelihatnya sebagai sebuah arus magnetis? Arus magnetis. Gimana tuh? Bayangkan, lautan data tadi itu dipenuhi sama jutaan kepingan puzzle yang acak, berserakan di mana-mana. Pesan Anda, konten Anda, itu adalah sebuah magnet. Mengurai pesan di lautan luas itu bukan sebuah masalah, asalkan daya tarik magnetik Anda ini sangat spesifik dan sangat kuat. Oke, tapi dari mana datangnya daya magnet ini kalau bukan dari filter demografi yang ketat tadi? Pastinya bukan sekedar dari menargetkan label pria usia 25 tahun. Daya tarik ini muncul karena Anda menguasai pasar niche. Anda nawarin solusi yang sangat spesifik yang relevan sama luka audiens di area di mana kompetitor Anda tuh belum masuk. Masuk akal. Nah, magnet ini secara otomatis cuma bakal narik kepingan puzzle atau audiens yang bentuk masalahnya pas banget sama bentuk solusi yang Anda bawa. Jadi sebenarnya kita nggak perlu buang energi buat ngebangun tembok kaku buat memfilter seluruh lautan. Cuma perlu ngelepasin magnetnya aja. Betul, kita cuma perlu mancarin frekuensi resonansi yang tepat. Nanti mereka yang relevan bakal dengan sendirinya berenang mendekat dan kumpul di sekitar konten kita. Wah, menarik nih. Mengubah perspektif dari membangun tembok jadi menciptakan daya tarik magnetik. Ini lumayan ngubah cara kita mandang proses akuisisi audiens sih.
Tapi Selalu ada tapi ya kalau dari kacamata praktisi. harus ada dong. Mari kita tarik daya magnet itu ke dunia nyata. Kita bawa ke ruang dashboard pengiklanan, tempat di mana uang klien tuh benar-benar dibakar setiap harinya. Oke, mari kita masuk ke matriks dashboard. Resonansi organik yang Anda bilang tadi itu bagus banget. Tapi mari kita bicara soal eksekusi metrik yang bikin bisnis ini tetap hidup. Kalau kita bedah pilar keuntungan dari menyusun persona, ujung-ujungnya secara mekanis cuma bermuara pada satu hal, iklan optimal. Optimalisasi biaya. Tepat. Tujuan akhir praproduksi ini itu efisiensi pemasaran yang bisa dikalkulasi pakai kalkulator secara presisi. Mekanismenya gimana? Gini, pas kita pakai persona buat masang parameter targeting yang ketat banget, algoritma platform sebutlah Meta atau TikTok, itu nggak perlu buang uang kita buat muji iklan ke audiens yang salah. Iya, fasenya jadi lebih cepat. Nah, karena audiensnya langsung pas, relevansi iklan kita di mata mesin jadi tinggi banget. Sebagai hadiah dari mesin, biaya cost per klik atau CPC kita turun drastis, tingkat konversi langsung melesat karena tiap klik itu emang berasal dari orang yang secara historis punya intensi belanja di kategori itu. Oke. Jadi saya halus tanya nih, bukankah empati psikografis yang Anda sebut-sebut tadi itu pada akhirnya harus tunduk juga sama matriks efisiensi di dashboard ini? Maksud saya, menurunkan CPC dan naikin konversi itu bukti tak terbantahkan kan kalau persona pada intinya ya cuma kalkulator efisiensi. Itu argumen yang sangat solid dan sangat pragmatis. Ya, asalkan satu-satunya instrumen distribusi yang Anda yakini di dunia ini tuh cuma iklan berbayar. Tunggu, kan iklan berbayar emang mesin utamanya sekarang? Iya, algoritma memang menyukai spesifikasi, itu benar. Tapi kalau sebuah brand cuma terobsesi sama, seberapa murah cost per klik yang bisa mereka dapat per rupiahnya, strategi komunikasi mereka sebenarnya lagi ngadepin risiko yang besar banget. Risiko apa tuh? Ngirit budget kok berisiko? Mari kita lihat matriks eksekusi komunikasi. Di situ tuh ada dua kutub, gaya bahasa yang kaku versus gaya bahasa yang relevan. Kalau Anda cuma fokus pada efisiensi matematis di dashboard tadi, bahasa konten Anda pelan-pelan bakal bergeser jadi kaku bak robot. Karena ngikutin mesin. Tepat, karena Anda cuma merangkai kata kunci buat mesin pencari atau algoritma bukan buat manusia yang nonton. Nilai sejati dari sebuah persona itu bukan cuma sekedar dapat klik iklan yang paling murah. Terus, apa dong nilai tertingginya? Penciptaan konten shareable. Coba deh bayangin, sebuah diagram jaringan. Ada satu titik merah nyala di tengah, terus tiba-tiba dia nyebar ke puluhan cabang, lalu ke ribuan cabang lainnya. Itu kan holy grail-nya marketing, ya kan? Viralitas organik ya? Betul. Dan penyebaran masif itu terjadi bukan karena iklan Anda dioptimasi pakai CPC murah loh. Itu terjadi karena Anda bikin materi yang beresonansi, begitu dalam secara emosional, sampai audiens Anda tuh secara sukarela ngebagikan konten itu ke temen, keluarga, kolega mereka. Jadi mereka yang jadi distributor kita. Nah, itu poinnya. Mereka ngambil alih pekerjaan distribusi Anda secara gratis, karena mereka ngerasa dipahami secara kultural dan emosional. Jadi menurut saya, efisiensi terbaik itu bukan tentang gimana ngakalin algoritma biar iklan jadi murah, tapi efisiensi tertinggi adalah pas empati Anda mengubah pelanggan jadi distributor organik yang nggak perlu dibayar sepeser pun. Oke, saya harus mengakui sih. Diagram titik merah yang menyebar tak terbatas itu emang yaitu holy grail dari semua campaign digital kita lah. Advokasi organik. Orang nyebarin pesan kita sukarela, itu adalah efisiensi absolut. Iya kan? Karena kita nggak ngeluarin duit buat distribusi itu. Bener. Saya bisa ngelihat kekuatan dari argumen Anda kalau relevansi pada akhirnya bahkan ngalahin kekakuan algoritma. Tapi, dan ini tapi yang lumayan besar nih. Silakan, mari kita bongkar tapinya. Mari kita telusuri gimana sebenarnya kita bisa nyapai titik relevansi kultural itu. Empati itu, kalau diomongin, kedengarannya kayak sebuah intuisi, atau ya wangsit yang tiba-tiba turun dari langit pas kita lagi ngelamun gitu. Tapi prakteknya di lapangan, Prakteknya gimana menurut pengalaman Anda? prakteknya bikin konten yang shareable itu ternyata sangat berakar pada kalkulasi data yang dingin. Pertanyaannya, gimana kita bisa tahu apa masalah mereka kalau kita nggak ngolah data? Pengolahan data tetap perlu ya. Pasti dong, pendekatan analitis standar kan mengharuskan kita buat ngelakuin proses mekanis yang sering kita sebut intip kompetitor. Disinilah kita pakai yang namanya diagram radar. Radar chart, oke. Ya,
Bayangin sebuah grafik bentuknya kayak jaring laba-laba. Ada 5 titik metrik utamanya, engagement atau keterlibatan, terus reach atau jangkauan, frekuensi, relevan, sama growth atau pertumbuhannya. Sebagai strategis, saya dan tim tuh nggak pernah cuma duduk nebak-nebak perasaan audiens. Ya, itu terlalu spekulatif ya. Nah, makanya kita ngebedah postingan kompetitor yang lagi populer di radar ini buat nyari celah strategi. Kalau kita lihat radar kompetitor, oh, jangkauannya besar nih, tapi engagementnya mengerucut kecil. Mesin analitik kita langsung bunyi, ada peluang di situ. Ada celah kelemahan kompetitor. Ini ngebuktiin kalau strategi menyusun persona itu sejatinya ya digerakkan sama metrik mekanis, bukan cuma sekedar getaran empati. Wah, saya sangat menghargai Anda ngangkat praktik penggunaan diagram radar ini. Ini tuh poin yang brilian banget. Kenapa? Karena instrumen inilah yang sering banget disalahpahami sama pembuat strategi pemula. Dan Anda ngebedahnya dengan sangat presisi barusan. Terima kasih. Tapi apakah Anda setuju dengan konklusinya? Tunggu dulu. Saya nggak pernah menolak pentingnya data historis atau metrik kompetitor ya. Data itu kompas yang luar biasa berharga. Tapi, pertanyaannya gini. Setelah data radar itu nunjukin ada celah, langkah Anda selanjutnya apa? Ya, mengisi celah itu bikin konten yang lebih baik. Tepat. Tapi data itu cuma bisa ngasih tahu informasi di mana letak kelemahannya. Dia itu bisu kalau ditanya bagaimana cara mengisinya. Maksudnya, data nggak ngasih solusi kreatifnya. Persis. Anggaplah dari radar tadi, Anda nemu kompetitor yang jangkauannya luas banget, tapi relevansinya sangat rendah. Kenapa relevansinya rendah? Hampir selalu karena kompetitor itu terjebak nekan tombol hard sell terus-terusan. Mereka ngedikte audiens buat beli, beli, dan beli. Iya, audiens biasanya langsung skip kalau udah kecium bau jualannya. Nah, di titik inilah, data kuantitatif Anda tadi tuh udah nggak bisa bantu lagi. Mentok. Anda harus menggeser pendekatannya jadi edukasi buat ngisi celah relevansi itu. Dan pertanyaannya, Anda nggak mungkin bisa mengedukasi seseorang dengan efektif kalau Anda nggak punya empati psikografis terhadap isi kepala mereka kan? Harus tahu apa yang mereka butuhin dulu ya. Iya dong. Kalau kita balik ke persona manajer pria 25 tahun tadi, konten Anda tuh harus ngomong langsung ke kecemasannya soal masa tua yang miskin. Anda harus ngasih wawasan soal ngelola keuangan sebelum Anda nawarin produk investasi atau jasa Anda. Data kuantitatif dari radar itu, ibarat foto rongsen sih kalau di dunia medis. Foto rongsen? Iya, rongsen itu kan luar biasa akurat, dia nunjukin ke dokter persis di mana tulang yang retak. Tapi empati dari user persona itulah yang bertindak sebagai dokter bedahnya. Dokter yang tahu persis gimana cara nyembuhin rasa sakitnya, biar si pasien ngerasa pulih dan didengerin. Wow. Kalkulasi angka mungkin emang bakal memenangkan identifikasi masalah di atas kertas. Tapi kedalaman manusianya lah yang pada akhirnya memenangkan hati audiens di dunia nyata. Oke, jujur analogi ronsen sama dokter bedah itu nyatuin argumen kita dengan sangat elegansi. Saya bisa ngelihat koneksi yang Anda bangun dengan sangat jelas di sini. Iya kan? Keduanya nggak saling meniadakan. Bener, data kuantitatif dan diagram radar itu nunjukin secara persis di mana kita harus berdiri di medan pertempurannya, tapi empati psikografis lah yang ngasih tahu apa yang harus kita ucapin pas kita udah berdiri di sana. Persis. Ini benar-benar bawa kita ke pemahaman yang jauh lebih komprehensif soal arsitektur praproduksi. Tapi kalau saya harus ngerangkum perspektif saya dari perdebatan ini, saya bakal tetap pada pendirian awal saya. Bahwa persona itu filter efisiensi. Iya, user persona berfungsi sebagai jangkar strategis yang nggak tergantikan. Di lautan media sosial yang luas banget ini, di mana jutaan konten campur aduk dan persaingannya brutal, persona adalah tembok demografis yang melindungi investasi awal sebuah brand. Melindungi budget ya? Tepat, dia mastiin kalau waktu tim kita, biaya produksi, sama tenaga kita tuh nggak menguap sia-sia karena kita nyasar orang yang salah. Dengan mendefinisikan persona, kita menghindari tragedi dari formula yang kita sepakati di awal tadi, konten brilian yang mati dengan nol ditonton. Jadi buat saya, memfilter inefisiensi itu tetap garis pertahanan pertama buat keberlangsungan bisnis digital. Oke, saya sangat menghargai itu. Dan sebagai rangkuman dari sisi saya cuma pengen menggarisbawahi satu hal yang sangat penting buat para pendengar. Efisiensi tanpa adanya resonansi, itu hanyalah pergerakan mekanis tanpa jiwa. Mesin yang nggak punya hati gitu ya. Iya, user persona itu jauh lebih berharga daripada sekedar alat pemotong anggaran iklan atau penurun CPC di dashboard Meta Anda. Dia adalah representasi fiksi yang tugasnya menghidupkan kembali elemen yang paling fundamental dalam komunikasi kita, empati manusiawi. Dengan ngebedah lapisan terdalam dari tujuan,
masalah dan ketakutan audiens, kita tuh bertransformasi loh. Dari yang awalnya cuma entitas korporat yang nawarin barang, jadi seorang mitra yang nawarin solusi nyata. Pergeseran inilah yang ngubah komunikasi kaku jadi relevan secara kultural, dan ngubah promosi hard sell jadi edukasi organik yang gampang di-share. Pertahanan utamanya ada di organik ya berarti? Betul. Pertahanan sesungguhnya di media sosial itu bukan tentang seberapa pintar Anda membatasi siapa yang ngelihat konten Anda. Pertahanan terbaik justru pas Anda mastiin bahwa pas audiens yang tepat melihatnya, resonansi konten Anda tuh begitu kuat sampai mereka nggak bisa nahan diri buat share itu ke seluruh jaringan mereka. Nah, meskipun kita berangkat dari dua kutub filosofis yang cukup berseberangan ya di sesi kita kali ini, antara ketajaman efisiensi analitis versus kedalaman resonansi empatik. Tapi saya rasa ada satu titik konvergensi absolut dari diskursus kita hari ini. Saya rasa kita memikirkan hal yang sama nih. Iya, kita berdua sepenuhnya sepakat kalau tanpa mendefinisikan user persona, sebuah strategi konten tuh bakal selamanya dihantui sama 3 kutukan fatal. Pesannya jadi nggak jelas. Benar. Terus frekuensinya nggak konsisten, dan yang paling parah, pertumbuhannya bakal sulit banget berkembang. Langkah produksi mutlak, dan saya tekanin, harus dimulai dari perumbusan persona ini. Kalau kita lompat langsung ke produksi tanpa panduan audiens, Itu sama aja kayak merencanakan kegagalan kampanye itu sendiri sih. bener banget. Saya nggak bisa nemuin kalimat yang lebih pas dari itu. Entah Anda mau gunain persona sebagai busur analitis buat ngebidik efisiensi anggaran, atau sebagai magnet psikologis buat narik audiens yang sefrekuensi, keberadaannya mutlak diperlukan. Tanpa itu, sekaya apapun budget brand Anda, ya Anda cuma bakal kebingungan dan tenggelam di antara ribuan pesaing lainnya. Iya. Dan ini bawa kita balik lagi ke analogi secangkir kopi mahal di awal tadi. Entah Anda tuh tipe orang yang lebih fokus mastiin kopi mahalnya nggak tumpah ngerusak meja, demi efisiensi biaya tentunya, atau Biar kehangatan rasanya bisa dinikmati dan diceritain sama audiens ke orang lain. tepat sekali. Pada akhirnya, Anda tetap harus memeriksa cangkirnya terlebih dahulu kan, sebelum mulai nuangin kopi tersebut. Jadi, bagi rekan-rekan pembelajar yang lagi mendalami strategi digital, entah lagi di kelas atau lagi pusing di lapangan, kami ngajak Anda buat mikirin ini. Gimana Anda bakal nyusun anatomi persona Anda sendiri di kampanye berikutnya? Apakah bakal lebih berat ke ketajaman data atau ke kedalaman empati? Nah, jawaban akhirnya tentu aja ada pada eksekusi Anda sendiri di lapangan. Terima kasih sudah bergabung dan berpikir kritis bersama kami di The Debate.